Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, saya Ripka Mandagi, mahasiswi program studi Magister Manajemen Universitas Samratulangi Manado, ingin sharing dengan rekan-rekan sekalian terkait strategi operasional dalam lingkungan global. Baik, kita aja. Yang pertama, apa itu bisnis global? Bisnis global adalah kegiatan bisnis yang melampaui dan melewati batas-batas sebuah negara, serta terkoneksi sedunia pada level kultural, politik, dan ekonomi dengan menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi dan perdagangan. Bisnis internasional membuat perekonomian dunia menjadi sistem tunggal yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut para ahli, bisnis global adalah bisnis yang kegiatannya melampaui batas negara, yang juga mencakup perdagangan internasional. Nah, dalam hal ini, berbagai industri di berbagai bidang termasuk di dalamnya, yaitu transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, bahkan sampai perdagangan besar, termasuk di dalam perdagangan internasional yang ada di dalam ruang lingkup bisnis global. Nah, rekan-rekan, mengapa kita perlu melakukan globalisasi? Yang pertama adalah globalisasi dapat mengurangi biaya, baik itu biaya tenaga kerja, pajak, biaya tarif, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah untuk meningkatkan rantai pasokan kita. Yang ketiga, untuk menyediakan barang dan jasa yang lebih baik. Yang keempat, untuk dapat lebih memahami pasar. Yang kelima, belajar untuk meningkatkan operasi. Dan yang keenam adalah menarik dan mempertahankan bakat global. Baik, kita akan membahas satu-satu terkait alasan-alasan kenapa kita harus go global. Yang pertama adalah reduce costs atau pengurangan biaya. Ketika kita melakukan ekspansi ke lokasi asing dengan tingkat upah yang lebih rendah, tentu saja dapat menurunkan biaya langsung maupun tidak langsung dalam proses operasional usaha kita. Contoh-contoh di sini adalah organisasi-organisasi yang mencakup perdagangan secara internasional seperti WTO, MEA, NAFTA, bahkan Uni Eropa, dan lain sebagainya. Kemudian alasan yang kedua yaitu improve supply chain atau meningkatkan rantai supply dari produk kita. Dimana contoh yang paling sederhana, kita menempatkan fasilitas lebih dekat ke sumbernya. Contoh di sini adalah seperti otomotif, itu sumbernya di California, atau produksi sepatu atletik ke Cina, bahkan juga parfum ataupun make up skincare ke Prancis. Kemudian yang ketiga adalah provide better good and services, meningkatkan barang dan jasa dari yang kita miliki. Yang kita dapat tingkatkan dari globalisasi ini adalah karakteristik objektif dan subjektif dari barang dan jasa, kemudian dari segi pengirimannya, variabel budaya, dan juga layanan pelanggan yang ditingkatkan. Kemudian alasan selanjutnya adalah understand markets atau pemahaman tentang pasar. Kita dapat berinteraksi dengan pelanggan dan pemasok asing yang dapat membuka peluang baru. Contoh di sini saya mengambil contoh seperti desain ponsel dari Eropa atau mode ponsel dari Jepang, bahkan metode-metode yang dapat memperpanjang siklus hidup produk yang bisa kita adaptasi dari negara-negara lain. Nah, alasan selanjutnya yaitu learn to improve operation atau kita meningkatkan sistem operasi kita dengan tetap terbuka untuk aliran ide yang bebas, dan juga kita belajar terkait peralatan, bahkan tata letak maupun inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh negara-negara yang lebih berkembang daripada kita. Dan yang terakhir adalah attract dan retain global talent atau kita menarik talenta dan kompetensi orang-orang global. Kita bisa menawarkan kesempatan kerja bagi mereka, kemudian
peluang pertumbuhan yang lebih baik melawan pengangguran. Kita juga bisa memindahkan personel yang tidak dibutuhkan ke lokasi yang lebih makmur dan juga bisa memberikan insentif kepada orang yang suka bepergian atau mau keluar dari daerahnya. Nah, rekan-rekan sekalian, strategi operasional global terdiri dari 4 strategi. Yang pertama adalah global strategi. Memiliki tingkat sentralisasi yang tinggi dengan kantor pusat, mengkoordinasikan organisasi untuk mencari standarisasi dan pembelajaran, sehingga menghasilkan ekonomi skala. Strategi ini tepat ketika fokus strategi adalah pengurangan biaya, tetapi tidak banyak yang direkomendasikan ketika permintaan untuk respon lokal tinggi. Kemudian yang kedua adalah international strategi. Strategi ini menggunakan ekspor dan lisensi untuk bisa menembus arena global. Strategi ini memang tidak menguntungkan dengan sedikit respon lokal dan juga sedikit dari keuntungan biaya atau profit. Tetapi international strategi ini adalah cara yang paling mudah karena ekspor dapat memerlukan sedikit perubahan dari operasional yang ada dan juga perjanjian lisensi seringkali meninggalkan banyak risiko kepada penerima lisensi tersebut. Selanjutnya, transnational strategi, di mana strategi ini mengeksploitasi skala ekonomi dan pembelajaran serta tekanan untuk responsif dengan mengakui bahwa kompetensi inti tidak hanya berada di negara asal, tapi bisa juga ada di mana saja dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah multi-domestic strategi, di mana strategi ini mendesentralisasikan kewenangan dengan otonomi yang cukup besar pada setiap bisnis. Biasanya pada anak perusahaan, waralaba, atau usaha patungan dengan independensi substansial. Keuntungan dari strategi ini adalah memaksimalkan respon kompetitif untuk pasar lokal. Namun, strategi ini memiliki sedikit keunggulan biaya. Nah, selanjutnya ada strategi desain produk. Desain produk merupakan salah satu strategi operasi global untuk menghadapi integrasi ekonomi yang akan terjadi apabila perusahaan kita go internasional atau go global. Desain merupakan manajemen produksi untuk jangka panjang, sehingga ada beberapa tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah desain produk dan jasa, meliputi desain produk atau jasa apa yang akan kita tawarkan. Yang kedua adalah desain proses dan kapasitas. Desain ini meliputi proses apa yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut, serta peralatan dan teknologi apa sajakah yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah desain tata letak, yaitu mendesain tata letak dari fasilitas-fasilitas yang ada sehingga bisa memudahkan operasi. Dan yang terakhir, desain organisasi atau SDM, yaitu mendesain job description dan SDM yang tepat dengan kualifikasi yang sesuai. Selanjutnya, tahapan internasionalisasi perusahaan. Yang pertama adalah tahap domestik. Tahap domestik ini adalah tahap awal di mana perusahaan belum memiliki aktivitas internasional sama sekali. Tahap kedua atau inward stage. Pada tahapan ini, aktivitas internasional sebatas pada transfer teknologi atau import bahan baku dan komponen. Yang ketiga adalah outward stage. Dalam tahap ini, perusahaan sudah mulai melakukan kegiatan ekspor, memiliki cabang penjualan luar negeri, subkontrak, atau ada kontrak lisensi. Dan yang terakhir adalah cooperation. Di tahap terakhir ini, tahapan kerjasama, atau perusahaan telah memiliki perjanjian kerjasama dengan berbagai kegiatan, contohnya kegiatan produksi, kegiatan pembelian, bahkan pun sampai kegiatan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, yaitu transfer teknologi modern, di mana ini adalah salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional. Bisa dapat berupa penjualan, lisensi, trademarks, merek dagang, sertifikat penemu, ataupun pengetahuan dan keahlian teknis, pengaturan pengoperasian pabrik, perdagangan sewa, bahkan perjanjian kerjasama. Baik, selanjutnya ada six sourcing strategies
atau 6 strategi terkait pemasok atau bahan baku. Yang pertama adalah many suppliers, yang kedua few suppliers, yang ketiga vertical integration, yang keempat adalah joint ventures, yang kelima adalah Keiretsu Networks, dan yang terakhir adalah virtual companies. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait persaingan global, di mana terdapat 3 keunggulan bersaing di bisnis internasional. Yang pertama adalah keunggulan absolut, kedua adalah keunggulan komparatif, dan yang ketiga adalah keunggulan bersaing nasional. Sementara itu, dari ukuran organisasi juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada perusahaan multinasional, yang kedua adalah organisasi ukuran menengah, dan yang terakhir organisasi kecil. Selanjutnya, yang terakhir adalah entry mode. Entry mode adalah ketika suatu perusahaan ingin memasuki pasar negara lain, maka diperlukan suatu strategi bagaimana bisnis di negara tersebut dilakukan. Di sini terdapat 6 entry mode atau 6 strategi yang bisa dipakai oleh perusahaan. Yang pertama ada ekspor, ada proyek turnkey, ada lisensi, ada waralaba, ada joint venture, dan juga anak perusahaan di negara host. Ada beberapa karakteristik dan juga keuntungan dan kerugian dari masing-masing entry mode. Dengan demikian berakhirlah pemaparan saya. Semoga dapat dipahami dan boleh menjadi manfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih.